Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita berkumpul di tempat ini untuk melakukan zikir nafas dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini penuh nih. Dari mulai sini dulu nih ada Pak Apung, ada Bang Mul, ada Pak siapa Pak? Simi. Pak Simi, nah, ada Dip Anam, nah, ada Gus siapa Gus? Daim. Nah ini Gus Rekan. Ada Habib Goib. Ada Idris apa Goib sih? Goib apa Idris? Goib. Kok kelihatan? Ada Pak Suryadi. Ada Bang Nardi. Nah ini kembar nih, Suryadi Nardi. Beda Nardi sama Surya. Beda nasib. Ini ada Pak Gatot dan Bang Rudi. Alhamdulillah diberikan keistiqomahan di tempat ini. Pada malam kali ini, malam hari ini, materi yang kita bahas memahami makna waskito dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini di Padepokan sedang digencarkan yang namanya memahami waskito Quran, membaca di sebalik ayat-ayat yang tertulis. Ada ayat-ayat yang tersirat. Nah di sini syarat utamanya untuk kita bisa membaca di sebalik yang tertulis itu ternyata yaitu sadar Allah dulu. Kesadarannya sudah harus aktif dulu. Karena kalau kesadarannya belum aktif, nah di situ akan ada jadi kebingungan. Karena yang dibaca apa yang tertulis belum tembus ke sebalik yang ditulisnya. Nah di sini kan udah kita pelajari metode-metode untuk mengaktifkan kesadaran jiwa ini. Di Padepokan Patrap Surakarta di Solo banyak metode-metodenya yang sudah diajarkan. Salah satunya zikir nafas sadar Allah, DN, disingkatnya zikir nafas sadar Allah, DNSA. Ada juga yang menggunakan metode patrap. Nah, patrap ini sikap berserah total kepada Allah. Ada juga metode silatun. Nah, silatun ini kita dengan menyebut nama Allah terus. Penuh dengan rasa butut, penuh dengan rasa rindu, kita sebut namanya lewat hati kita. Lewat kolbu kita panggil. Sampai kapan? Sampai timbulnya kesadaran. Nah, kadang-kadang ada yang nanya, selesainya DN tuh gimana, Bang? Terus saya udah DN, nggak sadar-sadar. Nah ini, kalau kita melakukannya ada keinginan, di situ akhirnya nanti kekecewaan. Tapi kalau kita melakukan salah satu metodenya itu dengan lillah, disitulah akan timbul kesadaran. Contoh misalkan kita pakai menggunakan DN,
Kita latih tiap hari dari mulai level 1, 2, 3, 4 sampai sipgoh. Nah, kalau udah kita terus latih, tiba-tiba timbul kesadaran kita itu. Dengan apa? Menyadari. Awal-awal kadang-kadang kita menyadari di sebalik makhluk. Terus kadang-kadang kita menyadari selalu bersama Allah. Nah, itu sebetulnya hasil dari aktivasinya kita DN, kita silatun, kita patrap. Nah, kalau kita latih DN terus tapi nggak ada hasil itu apa gitu. Karena DN, silatun, patrap itu ya alat atau cara untuk mengaktifasi kesadaran kita. Kita bisa tahu DN kita berhasil atau enggak, patrap kita berhasil atau enggak, silatun kita berhasil atau enggak, itu ya dari situ, Pak. Di dalam diri kita, jiwa kita menyadari enggak? Kalau dalam keseharian tiba-tiba jiwa kita menyadari di sebalik makhluk itu ada Allah, nah itu hasil dari latihan kita tadi. Makanya kalau misalkan DN-nya masih berharap pengen sadar, DN-nya pengen tahu yang goib, pengen ini, muyur-muyur terus, Pak. Nggak sadar-sadar. Tapi kalau kita di saat DN-nya lillah, karena Allah, penuh dengan kepasrahan melakukannya, nah insya Allah di situ nanti akan dipahamkan tentang kesadaran tadi. Nah, tandanya orang sudah aktif kesadarannya, yang saya pahami, yang saya dapatkan dari proses perjalanan ini, yang pertama itu bisa melihat tanpa ada wujud. Yang kedua itu bisa mendengar tanpa ada suara. Yang ketiga itu bisa membaca tanpa ada tulisan. Maksudnya seperti apa? Melihat tanpa ada wujud itu yang dilihatnya selalu Allah. Maupun pakai mata lahiriahnya maupun mata batiniahnya. Nah, disitulah aktifnya kesadaran. Jadi enggak wujud bentuk ini yang hanya dilihat, tapi di sebalik itu. Nah, itu tandanya orang yang sudah aktif, Pak. Nah, terus kalau mendengar tanpa suara itu ya dengan memahami ilham tadi. Kalau udah aktif kesadaran jiwanya, dia akan paham dengan bahasa ilham yang tanpa kata, tanpa suara itu. Pakai bahasa kesadaran. Di saat nyambung ke Allah, komunikasi dengan Allah. Nah, komunikasi dengan Allah ini bukan omong-omongan kayak kita, Pak. Sesama makhluk, bukan. Jadi kalau pakai kesadaran itu enggak tanpa kata, tanpa suara, udah tapi kalau diperbalkan gitu, biar kita paham, ya kita ngomong ke Allah, ya Allah. Ada dialognya. Kondisi saya saat ini seperti ini, ya Allah, aku mohon petunjukmu, ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Nah, tiba-tiba nggak ada suara, nggak ada kata-kata, tapi paham jiwanya. Kamu ngene, lakukan ini, kamu ke situ. Tapi bukan berarti Allahnya itu ngomong kayak gitu loh. Paham ya? Jadi pakai bahasanya bahasa yang tanpa kata, tanpa suara, tapi jiwa kita paham. Kalau kesadarannya sudah aktif. Makanya suka ada yang nanya, gimana kita tahu kalau itu dari Allah, itu perintah Allah, itu petunjuk Allah? Itu syaratnya harus dulu aktif dulu kesadarannya. Kayak ngomong sendiri ya, kita yang nanya kayak ada ngomong sendiri gitu ya. Nah itu. Kayak ada tanya jawab gitu, tapi kayaknya kayak kita sendiri yang ngomong gitu, yang nanya kita yang jawab gitu ya. Sebetulnya ya begitu, cuman tapi nggak seperti itu gitu. Jadi ngejelasinnya tuh pun bingung, Bang. Maksudnya ngomongnya sama Allah itu ya tidak seperti apa-apa gitu loh. Tapi kalau diperbalkan agar kita paham ya kayak gitulah. Seakan-akan kayak ngomong sendiri, tapi sesungguhnya kesadarannya kemana nih?
Kalau kesadarannya ke Allah, kita ngomong, terus tidak paham, nah itu pasti petunjuk dari Allah. Karena kesadarannya kita ke Allah. Tapi kalau kesadarannya ke hodam, ke jin, itu berarti dari hodam, dari jin. Sebenarnya kan simple aja. Ini kesadarannya kemana? Nyambungnya. Nah itu yang disebut mendengar tanpa ada suara. Paham jiwanya tuh lah. Ya ada yang jelasin gitu ya. Ah iya. Terus doang, ya? Iya paham. Langsung kita bergerak gitu. Nggak nunda lagi. Dialog itu kalau kita ulang lagi nggak bakal. Nggak bisa gitu. Bisa dialog terus kita paham terus kita ngulang lagi nih omong yang tadi yang di dalam itu kita ulang nggak bisa nggak ingat ya. Iya. Bisa diulang lagi. Nggak bisa diulang-ulang Pak. Kalau diulang-ulang gitu enak sih. Tapi kenyataannya ya yang saya alami gitu. Nggak bisa diulang-ulang kondisi itu gitu. Di saat dimampukan aja sebenarnya Bang. Dimampukan Allah baru bisa begitu gitu loh. Jadi bukan keinginan diri. Bisanya begitu itu gitu. Bisanya komunikasi itu bukan keinginan diri. Kita mengikuti di bahasanya nih bagus nih gitu. Kita ulang lagi sehari ya gitu bisa nggak kayak nggak memori nggak nyimpen. Terus ini membaca tanpa ada tulisan. Tandanya yang aktif kesadarannya bisa membaca tanpa ada tulisan itu apa? Melalui hikmah-hikmah kejadian yang dialami. Misalkan contoh, dulu pernah Habib Idris cerita ya Habib jenengan naik motor, tiba-tiba perintahin suruh garuk tuh kaki, garuk kaki, tiba-tiba tabrak orang, ceber. Di situ Habib nggak ada tulisannya tapi bisa baca gitu. Oh cara Allah ini menyelamatkan saya. Nah hikmah dari kejadian itu. Padahal tadinya kesel, ngapain pakai suruh garuk lagi kan gitu, lagi bawa motor. Tapi begitu tahu hikmahnya, pertolongan Allah. Melalui gatal tadi. Nah itu kan nggak ada tulisannya, tapi Habib bisa baca. Nah berarti kan itu kesadarannya. Dengan kesadarannya tadi. Alhamdulillah sudah hadir. Ada Habibana. Habibana. Ada baunya Habibana. Silakan. Cuman ya begini tempatnya ya. Kita seadanya lah. Bisa pupuk. Alhamdulillah. Ini. Iya, kasih. Sehat ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Pak Ustaz, kalau mau bikin kopi, tolong Bang. Tolong. Ditolong. Dilanjutkan. Kayaknya sudah mulai. Sudah mulai, Pak Haji. Iya. Bawa sambil jalan ya. Sambil jalan, Pak Haji. Nah, ini jadi sedikit saya ulang. Nah, jadi tema malam ini itu memahami waskito dalam keseharian sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Nah, waskito itu kemampuan membaca di sebalik apa yang tertulis dan yang terlihat, nah, terlihat oleh mata maksudnya. Nah, ini di Padepokan kan sedang digencarkan mempelajari waskito Quran. Nah, membaca ayat-ayat Al-Quran di sebalik yang tertulisnya itu.
Nah, karena bahasa wahyu itu kan bukan bahasa Arab. Ininya ke depannya dah. Ini depannya. Ini sampai lagi. Nah, ini tadi udah dibahas persyaratannya untuk bisa waskito itu harus aktif dulu kesadarannya dulu. Jiwanya harus aktif sadar Allah dulu. Kalau udah kesadarannya aktif, nyambung, disitulah sebetulnya nanti dimampukan, dibisakan. Jadi bukan mampunya kita, bukan bisanya kita. Karena di saat seperti itu nggak diingin-ingin, nggak bisa direkayasa. Jadi nggak bisa tercampur dengan ego nafsu kita. Ya mungkin dari teman-teman banyak yang ngalami di saat dimampukan itu ada yang bisa bicara sama angin, bicara sama ikan, bisa bicara sama tikus. Tapi di saat dimampukan, begitu kita pengen coba-coba lagi mah ya kagak bisa. Kadang-kadang di saat Allah mau memberikan pemahaman, mau memberikan pembelajaran melalui makhluk yang lainnya, kadang-kadang di saat kita lagi nyambung nih, sadaran kita nyambung, tiba-tiba dimampukan untuk bicara pakai bahasa kesadaran yang tanpa kata, tanpa ucap tadi. Karena bicaranya kita dengan Allah itu bukan omong-omongan kayak gini. Jadi kalau kita masih merumpamakan omong-omongannya itu kayak gini, berarti Allah kayak makhluk kan gitu. Jadi memang kalau untuk menjelaskan omong-omongan sama Allah ini ya dengan bahasa yang tanpa kata, tanpa suara ya nggak susah jelasinnya. Terkecuali memang sudah mengalami dan menjalani kan gitu. Di saat komunikasinya itu pakai kesadaran. Nah, itu kan nggak keluar suara, nggak suara kata, tapi begitu nyambung, begitu dijawab pun kita paham. Jiwa kita tuh langsung paham. Oh. Nah, makanya belajar berserah total ke Allah itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa tuh ini, Pak. Kita nyambung dulu, berserah dulu, udah nyambung, tak. Kita di situ bicara dalam arti kata pakai kesadaran itu, minta bimbingannya. Apa yang harus saya lakukan? Kayak kemarin pelatihan itu ya, Bib. Yang jenengan hadir ya. Itu sengaja saya gitu kan Pak Suryadi dan Pak Nardi. Kan awal kita tuh suruh berserah dulu kan. Kita serahkan semua dulu ke Allah. Kita lepas semua ke Allah, kita kosongkan semua. Nah, udah kosong di situ kita mulai memahami bergerak dalam keberserahan tadi, bergerak dalam bimbingan Allah tadi. Nah, sudah memahami bergerak dalam bimbingan Allah, terus kita masuk lagi lebih dalam memahami bersyukur dalam bimbingan Allah tadi. Dalam segala hal. Nah, itu teorinya kan kemarin begitu. Pas begitu suruh praktek, mulai perang di dalam. Nggak boleh bawa duit, nggak boleh bawa dompet, bawa Allah doang. Ada yang disuruh nyari beras setengah liter, telur 3 biji, kopi 3 bungkus. Ada yang sampai nangis itu. Ada yang sampai ketiduran. Coba Pak. Nah itu kan tes nyata di saat kita benar nggak kita ini selama ini ngomongin Allah, tapi dalam aplikasi itu benar nggak nyambung, minta nggak pertolongan Allah, minta nggak petunjuk Allah. Ada yang alasan begini begitu, ya udah karena ego yang main kan. Ya intinya itu pasti. Nah itu bergejolak, malu lah, apalagi yang punya jabat. Tapi saya salut itu ada Bu Haji sama bos yang materialnya Bu siapa? Bu Yati. Awal-awalnya dia pakai ego juga, ya kan? Ntar aja pulangnya saya bayar. Datang toko beras, Pak, saya butuh beras setengah liter. Nanti pulangnya saya bayar. Nggak bisa Bu,
nggak bisa ngutangin di sini gitu. Aduh, begitu dia diam berserah ke Allah, ya Allah, nah mulai Tapi di situ juga. di situ Pak. Begitu dia ingat ke Allah, dia sadar ke Allah, ya Allah, saya butuh beras nih 0,5 liter ya Allah. Aku mohon bimbinganmu, kemana saya harus melangkah ya Allah. Tiba-tiba dia paham, ngerti, disuruh belok ke tempat tukang pecel lele. Ya, kenapa saya disuruh tempat pecel lele? Dia ikutin aja. Ngomong, Mas, saya butuh beras 0,5 liter. Nanti saya bayar. Dia karena udah ke Allah dulu, dia mudahkan sama tukang pecel lele. Bu, butuh, bawa aja, nggak usah bayar. Tuh. Padahal kalau dilihat dia pakai kalungnya, gelangnya aja emas. Giginya merepet. Kalau dipikir pakai logika. Nah, tapi disitulah proses bukti nyata di saat kita melepas tadi, mengenolkan tadi. Kalau masih ada rasa kita yang mampu, disitulah kesulitan itu akan ada. Tapi begitu dia sadar, ya Allah, teriak dia udah dalam batinnya, dalam kesadarannya. Mohon pertolonganmu, mohon bimbinganmu, aku harus kemana ya Allah. Digerakkan dia. Dia juga nggak yakin tuh tukang pecel lele yang ngasih, tapi dia karena udah diperintahkan, dapat petunjuknya harus ke situ. Akhirnya dia menyaksikan pertolongan yang nyata. Walaupun dia ngomong nanti dibayar, akhirnya dia bilang nggak usah bu, nggak usah bayar, bawa aja. Tuh Pak, bedanya bawa Allah dengan bawa keegoan kita, kemampuan kita. Pasti banyak yang bentur itu. Bentuk, Pak. Padahal yang saya inginkan itu apa? Memanfaatkan amanah-amanah yang ada dalam tubuh kita. Di saat setelah berserah itu, manfaatkan semua fasilitas yang ada gitu loh. Jadi udah berserah ke Allah, ya Allah, aku berserah kepadamu, mohon bimbinganmu ya Allah. Nah dalam langkah itu kita sadari dikasih kekuatan untuk melangkah, berjalan, berpikir. Boleh ngomong, karena ini amanahnya mulut, tandanya bisa bicara. Perintahnya bicaralah, ngomonglah. Pak, Bu, saya butuh telur 3 butir. Saya nggak ada uang, tapi saya bisa ngelap-ngelap atau ngepel-ngepel dulu atau nyapuin dulu halaman rumah ibu. Nggak apa-apa, saya bayarnya pakai telur aja. Nah itu saya pengennya itu ke situ gitu Pak. Memanfaatkan semua fasilitas yang sudah ada. Jadi memang benar-benar gratis. Tinggal kita menjalankan saja. Tapi ternyata akhirnya dapatnya begitu. Ada yang bilang nanti pulangnya dibayar, akhirnya dikasih, ada juga. Tapi kan akhirnya tetap bayar juga kan, itu masih pakai ego istilahnya gitu. Tapi kalau sudah loss, sudah dia menyadari semua fasilitas yang ada ini. Pikirannya dipakai, tenaganya dipakai, kesehatannya dipakai gitu loh. Sehingga benar-benar ya gratis. Ini fasilitas dari Allah gitu. Bukan mampunya saya, bukan bisanya saya. Nah, kesadarannya ke situ maksudnya pembelajaran kemarin itu. Tapi ternyata ya memang seperti itu Allah berikannya ya sudah. Tapi banyak juga pembelajaran dari kejadian-kejadian itu. Karena di saat kita masih bisa membedakan mana yang murni, mana yang tercampur tadi itu. Masih tercampur ego kita. Ya kan? Di saat kita ngomong, Bu, saya ngambil dulu, nanti pulang saya bayar, itu termasuk tercampur dengan ego kita. Malah dimaki-maki. Nah, kalau jenengan dimaki-maki iya, tapi dapat pertolongannya nemu duit katanya kan gitu. 10.000. Sobek. Nah, itu kan cara-cara itu, tapi saya itu pengennya itu menyikapi atau menyadari pertolongan Allah itu bukan yang wah-wah, yang bukan yang nggak masuk di logika gitu. Masuk semua sebenarnya. Kalau kita mau sadari gitu ya, pakai kesadaran. Apalagi masuk ke amanah tanda perintah. Ini kan semua ini amanah juga nih, ada tandanya, ada perintahnya. Ya kan dari mulai mulut, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, organ,
Itu kalau mau disadarin, itu amanah, tanda perintahnya ada. Cuman kita nggak mau menyadari. Contoh aja, amanahnya mata, tandanya udah mulai burem. Perintahnya Tidur. dibersihin, Pak, pakai doang. Bersihin kagak. Berarti kan nggak amanah namanya. Itu dalam mata doang. Ya kan? Pas udah ada gangguan baru udah mulai ngomong. Malah nyela lagi. Sialan di mata. Ya kan? Sialan di mata pakai burem lagi. Tuh, coba. Malah dicela matanya. Coba kalau kita pakai kesadaran, oh amanah saya nih dititipin mata. Tandanya udah mulai geriak-geriak nih. Perintahnya dibersihin, bisa pakai insto, bisa pakai dilimang pakai air sirih, dikeluarin kotorannya. Kan harusnya ke situ gitu loh. Tapi karena kita kesadarannya belum menyadari itu tadi. Nah, akhirnya apa? Seakan-akan amanah itu yang wah-wah doang. Padahal dimulai dari yang terkecil. Dan itu nggak putus, Pak. Sebenarnya nggak putus terus dalam kehidupan itu sesuai. Kalau pakai kesadaran ya sesuai amanah tanda perintah. Nggak ada yang enggak, itu pasti. Nah, apalagi kalau kita sambung lagi praktekan sikap 3T. Menerima, mensyukuri, meyakini. Wah, itu, Pak. Kan saya udah pernah cerita, pertama kali kenal Allah saya pengen bebas miskin kok. Saya terus terang aja pengen bebas miskin. Pengen jadi orang kaya yang dermawan, bisa nolongin orang, bisa menyantuni anak-anak yatim, bisa membahagiakan orang-orang jompo. Mulia, Pak. Tapi ternyata kan itu tercampur dengan nafsu. Pas begitu saya minta, dikasih ini sama Allah. Tapi ditanya, kamu deket saya cuma minta itu doang? Coba. Kalau udah ditanya kayak gitu sama yang punya, terus kita mau jawab apa? Berarti karena itu saya, bukan lillah. Dekatnya itu, mendekatnya itu bukan lillah, tapi karena sesuatu. Nah, akhirnya apa? Dipahamkan oleh Allah. Hei Sub, engkau terima keadaan saat ini, engkau syukuri keadaan saat ini, dan engkau yakini keadaan saat ini pemberian dariku. Nah, disitulah mulai terbuka jiwa. Oh iya ya Allah, kalau gitu saya ikut proses aja. Apapun keadaannya siap ya Allah. Iya Pak, awal-awal mah ya gelisahnya ya begitu. Kenal Allah pengen kaya saya, pengen menjadi orang yang begini begitulah, mulia itu cita-cita. Tapi ternyata tercampur dengan nafsu. Kita nggak bisa menerima ketentuan Allah saat ini. Nah dari situlah mulai diproses. Ternyata proses ini nggak ada habisnya, Pak. Nggak ada nyampenya. Jadi sadar Allah itu sebetulnya gerbang, bukan akhir tujuan. Baru gerbang itu. Jadi kenal Allah, sadar Allah, bertemu Allah, itu gerbang. Perjalanan masih lanjut. Benar dan salah udah pasti kita tetap alamin itu. Karena apa? Masih dalam proses. Kadang-kadang yang kita anggap benar, tahu-tahu kesalahan yang belum kita ketahuin. Ya kan? Nyata ini asiknya belajar kesadaran itu. Mungkin teman-teman mungkin bisa menyaksikan ya kan. Wah, di saat dibanting ke sini, di saat digoyang ke sini, disuruh lurus ke Allah nyari guru lain ya kan. Begitu ketemu gurunya disuruh ngaca ya kan. Wah, suruh ngebayangin muka gurunya. Wah, udah
Kenapa jadi ke situ lagi? Belok lagi. Belok lagi. Lagi goyah tiba-tiba nih, kebingungan. Wah, ini kok saya nggak panceg nih. Iman saya, saya cari guru lagi yang deket buat pembimbing. Datang Pondok Gede. Aduh, astagfirullahaladzim. Itulah prosesnya, memang begitu. Terus tahu-tahu udah dikasih merdeka, pengen diikat lagi. Baru berasa, astagfirullah ya Allah, ngapa jadi begini lagi? Tapi itulah pembelajarannya. Ternyata sesungguhnya bebas ya Bib ya. Iya kan? Sebenarnya kita memang bebas, mau kemana ya boleh sebenarnya. Yang penting lurus gitu. Tujuannya apa gitu. Kalau nggak lurus ke Allah ya pasti nyesel entar. Jadi belajar sadar Allah itu bukan berarti nggak boleh ngaji taklim, nggak boleh ngaji kitab, bukan. Tetap itu Pak dijalanin, tapi dalam kesadaran ke Allah. Jadi kita tidak menuhankan kitabnya, tidak menuhankan gurunya, tidak menuhankan ilmunya. Kita tuh murni lurus menuhankan Allah. Nah, kalau kita udah tahu kita bodoh, ya belajar kan gitu. Jangan udah tahu bodoh, sombong lagi kan. Aduh, ini yang kadang-kadang itu. Ya kan? Udah tahu kita bodoh, sombong lagi. Nyalah-nyalahin orang yang belajar, wah ya repot lagi. Nah, jadi itu Bapak-bapak, teman-teman, sahabat-sahabat, mungkin ada yang mau menambahkan atau menceritakan proses perjalanannya, silahkan. Ada yang mau cerita? Bib, tambahin Bib. Digoib. Sampun. Mungkin Pak Haji, Ustadz, ada yang mau nambah cerita? Yang mau ditanyakan silakan. Nah, atau mau didiskusikan silakan. Diskusi aja dulu itu. Masalah ini ya, waskita ini itu maksudnya gimana prosesnya gitu. Ya itu tadi kan udah saya omongin nih Pak ya, kita ulang ya, karena tadi kan jenengan belum datang. Nah, jadi waskita Quran ini syarat utamanya itu harus aktif kesadaran. Harus aktif dulu kesadaran. Karena kalau nggak aktif kesadaran, yang dibaca itu kan tulisannya. Nah, kalau aktif kesadarannya, bisa dimampukan oleh Allah membaca di sebalik tulisan itu. Sehingga jenengan paham maksud dan tujuannya. Nah, itu yang disebut bahasa wahyunya itu harus pakai waskita, pakai kesadaran tadi. Nah, bagaimana caranya mengaktifkan kesadaran? Kan gitu. Ada metode patrap, ada metode zikir nafas, ada metode silatun. Nah, sekarang gini, jenengan udah DN berkali-kali. Ada nggak menyadari? Di saat tiba-tiba jenengan langsung menyadari, oh ternyata saya ini nggak bisa apa-apa, hanya dibisakan Allah. Nah, itu yang disebut aktif kesadaran, Pak. Melihat sesuatu yang dilihatnya itu bukan makhluknya, tapi di sebaliknya. Nah, itu kesadarannya aktif, Pak. Nah, jadi tandanya yang aktif kesadarannya yang saya dapat itu melihat tanpa ada wujud, mendengar tanpa ada suara, membaca tanpa ada tulisan. Itulah tanda yang sudah aktif kesadarannya. Nah, di saat begitu praktek waskita Quran, kalau udah aktif kesadarannya, dia akan mampu di situ membaca maksud dan tujuannya. Makanya perlu latihan tadi, Pak. Nah, gitu. Jadi bukan hanya waskita Quran, bisa nanti waskita alam. Waskita ya, alam itu sekeliling kita bisa baca gitu. Kayak kesadaran itu. Kondisi keadaan di dalam, di luar, di dalam. Kayak kesadaran itu Pak bacanya. Waskita itu.
Jadi makna waskita itu kemampuan membaca di sebalik apa yang tertulis dan terlihat. Di sebaliknya. Nah, di sebalik. Yang tersirat. Yang tersirat itu kan di balik yang tersurat dan juga yang terlihat. Contoh misalkan Pak Makmun mengalami apa gitu dalam keseharian, atau itu ban bocor, gitu kan? Nah kalau udah waskito, Pak Makmun nggak marah-marah, tapi membaca. Ini maksudnya Allah tuh apa ngasih ban bocor ini? Tiba-tiba kesadarannya timbul. Oh, Allah memerintahkan saya mengantarkan uang untuk tukang tambal ban. Nah itu kan membaca hikmah, tapi nggak ada tulisannya itu. Sehingga Pak nggak marah. Nah, menyadari, oh iya saya sebagai wakil Allah memberikan rezeki uang ke tukang tambal ban. Udah ikhlas, udah dorong, tambal, kasih. Nah itu waskito namanya. Membaca di sebalik apa yang dilihat. Nah kalau diterapkan ke Quran Pak, nanti Qurannya itu akan benar-benar jadi petunjuk hidup kita. Jadi baca itu bukan hanya sekedar baca, tapi itu akan dibaca ke dalam diri juga kita. Ternyata setelah saya baca surat Yusuf, begitu saya masukkan ke dalam diri, nggak jauh beda apa yang diceritakan di situ itu dengan yang dialami saya gitu loh Pak. Jadi untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Makanya jadilah petunjuk untuk diri orang-orang yang takwa. Makanya Pak Pur menggalakkan kembali ke Quran itu. Petunjuknya melalui Al-Quran. Tapi kan bahasa Allah itu, wahyu itu, bahasa wahyu itu kan nggak tertulis Pak. Disampaikan ke Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu orang Arab, maka penyampaiannya dengan bahasa Arab. Nah sahabat-sahabatnya pun ngertinya bahasa Arab, jadi ditulisnya pakai bahasa Arab. Nah tapi kalau untuk dibaca sesungguhnya itu yang di sebalik ditulis itu pakai kesadaran tadi. Kalau jiwanya sadar, aktif menyadari Allah, disitulah nanti dimampukan Bapak bisa memahami di sebalik apa yang dibaca, di sebalik apa yang ditulis, di sebalik apa yang dilihat. Nah itu disebutnya waskito. Ada lagi Pak? Itu persyaratannya harus aktif dulu kesadarannya. Ya, kalau udah aktif kesadaran di situ nanti dimampukan Pak. Bukan mampunya kita itu juga. Menyadari nanti, oh dimampukan Allah membaca ini, membaca itu, memahami ini, memahami itu. Nah kesadarannya ke situ nanti. Pak Suryadi, ya, monggo. Mau cerita dulu apa? Monggo silakan. Kesrekan mau nambahin? Ya, bilang ada ininya. Ayo Gus. Mana wae Gus. Ada hari ini semua di luar. Biasa. Ayo dong Gus. Gus. Tampilkan Gus. Pengalamannya ceritain Gus. Gus baik. Pengalamannya kakak. Bagi jalan kubur. Sebetulnya kan makanya simpel Pak. Belajar sadar Allah itu simpel. Dikala sudah aktif kesadaran menyadari selalu bersama Allah, ya kan? Jenengan nih jiwanya udah menyadari aktif selalu bersama Allah. Kira-kira masih bingung nggak dalam menjalani hidup? Kalau pas sadarnya enggak. Nah, enggak. Kadang kesadaran tuh kadang lupa. Nah itu. Dan itulah kenyataannya yang harus kita hadapi, yang harus kita alami. Nah,
Kalau enggak naik turun, entar jadi malaikat. Gitu. Kalau naik asik. Kalau benar tuh tetap ada, nggak mungkin satu dihilangin. Iya, kalau ada yang bilang bisa 24 jam, wah hebat itu. Tapi nggak ada menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak kan gitu. Tapi nggak bisa direka-reka hal ini. Ya kita akui saja. Kadang kalau lagi sadar mah mantep, tok ya kan. Lagi nyambung mah mantep. Itu kan cerita kemarin yang Habib Idris bilang, Habib Goib bilang. Bahasanya Allah ngasih tahu kan dengan melalui gatel. Lagi naik motor nih, tiba-tiba disuruh garuk kakinya. Garuk kaki kamu, berhenti garuk. Tahu-tahu jubiar ketabrak orang. Itu cara Allah menyelamatkannya kan, bahasa-bahasanya itu kan bukan bahasa bisikan gitu kan. Tiba-tiba paham. Begitu, wow ini hikmahnya langsung kebaca. Kalau kita pengen cari-cari bukti gitu, nanti ujung-ujungnya pengakuan ego diri, Pak. Misalkan gini, lagi hujan nih, kita menentang kuasa Allah. Misalkan, pakai ini misalkan, mediatornya ini, batu. Hei, hujan kau makhluk Allah, berhenti kamu dengan izin Allah. Terjadi misalkan, berhenti ini. Wah, itu tanpa sadar, Pak. Keakuannya timbul. Oh, gua kan gitu. Tapi pas begitu nggak berhenti, ya memang tak juga waktunya berhenti mah berhenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gus Awang, masuk ini. Kopi apa? Masih kurang gelasnya ya? Gelasnya, tadi saya ambilin. Masya Allah. Ini ditanyain mulu sama bos Opung tuh. Kirain HP-nya digadein katanya. Oh, guru. Wah, dia tak boleh bertanya. Begini ya. Kalau kita dah kan panggil tanya kita kan guys. Kopi hitam dia mah. Ini ada yang Pak Kiai ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak Kiai, gimana Pak Kiai? Pak Kiai, biar gak bingung. Nah. Ya, Pak Kiai. Pak Kiai. Iya. Mama, bapak-bapak ya. Ini membicarakan tentang mukasafah. Mukasafah ini. Saya sebagai orang mukasafah di dalam dunia, semuanya orang itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis ya? Enggak ada yang enggak innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak ada, semuanya innalillahi. Karena kita sudah 100% hidup di dalam dunia mukasafah, otomatis kita dikubur, dikainin kafan, disolatin, dimandiin. Maaf Pak, lanjut Pak Ji. Iya. Pesta. Kita boleh dikatakan ya, bukan, kalau kita sekarang masih belum, Iya. istilahnya kita sudah 100% mukasafah. Setelah dipanggil oleh Allah, otomatis kita masuk yang kubur. Iya. Kainin, dikubur, akhirnya lama-kelamaan kita menurut syariah, otomatis kan datang itu malaikat. Iya. Malaikat pertama datang, malaikat kedua mungkar nakir. Nah, karena kita orang mukasafah, di dalam kubur tuh nggak ada pertanyaan. Marabbuka wa man nabiyuka, bener nggak kira-kira? Wah, ini kalau Oh, benar tuh Pak. Benar tuh Pak. Saya waktu itu, waktu saya masuk Pak, Iya. Lebaran. Iya. Mungkin akhir lagi cuti. Jadi saya ditanya, pulang lagi Pak. Kita 3 hari di dalam.
Tadi maaf Bapak-bapak, Ya. kita konsultasi dengan Bapak Ustadz di dalam kubur kalau orang muka-sapa nggak ada pertanyaan, enak. Ya sebetulnya begitu Pak Haji, Pak Yai, kalau Orang udah nyambung. udah kenyataannya begitu mah memang begitu kan, namanya kembali kan gitu. Kalau udah kembali ya udah bebas sebenarnya. Tapi Udah kan ada sebenarnya kalau kita ceritakan, nanti sama-sama belum ngalamin soalnya. Nah, gitu. Ini yang udah. Ya sama-sama belum ngalami soalnya, nanti kalau saya jawabnya tahu kan so tahu. Nah kan gitu. Makanya kadang-kadang gini Pak Haji, biar kita tidak bingung gitu kan, jangan suka ikut campur urusan Allah, urusan makhluk aja. Pertanyaan alam kubur segala macam tetek bengek itu kan urusan Allah, Nggak usah dipermasalahin. nggak usah dipermasalahin. Tapi kalau misalkan namanya udah dijemput kembali kan gitu, dibawa, diiring, ya mungkin nggak ada lagi yang namanya pertanyaan. Ini pakai akal doang nih, masih pakai akal nih. Nyaman dijemput. Iya, kalau pakai akal kan begitu. Iya Pak Yusuf, saya nggak percaya. Iya, kalau pakai akal kan gitu. Tapi kalau pakai kesadaran, Cara logika, kitanya. nah, kalau pakai kesadaran Pak, kita udah terbiasa nih. Di masa hidup kita udah biasa kembali ke Allah, innalillahi tadi. Segala sesuatunya innalillah. Nah, ya kan? Menyadari, benar-benar menyadari dalam aplikasi ini. Contoh misalkan, Pak Haji udah menyadari, begitu dapat duit, ini dari Allah. Langsung begitu ngasih ke anak istri itu kembali ke Allah. Kesadarannya ke situ gitu. Sehingga tidak ada lagi pengakuan di dalam diri Pak Haji ini, saya loh yang nyari rezeki, yang nyari nafkah ini gitu. Nah, hasil usaha saya ini. Nah, udah nggak ada lagi kesadarannya itu ke situ, tapi udah menyadari ini dari Allah, kembali ke Allah. Di saat dibelanjakan kembali ke Allah. Di saat dikasih ke anak yatim kembali ke Allah. Jadi sehingga tidak ada lagi di dalam hati Pak Haji itu hasil jerih payah Pak Haji. Nah, kalau udah terbiasa seperti itu, nanti akan dipahamkannya oleh Allah Pak Haji. Biasanya orang-orang yang sudah mulai masuk ke wilayah itu nanti dipahamkannya dalam aplikasi laku. Nah, ini kalau dibukakan terus kita belum mengalami hal-hal yang seperti itu, nah itu jadinya so tahu, ngaco nantinya. Aduh. Iya. Aduh. Kayak mindset innalillahi aja kan, orang selama ini kita beranggapan Mati, setelah mati kan. setelah mati. Orang kan kembali selagi masih hidup, apapun semua kembali ke Allah. Dari hal yang kecil sampai yang besar, itu semuanya kembali ke Allah. Kalau kita dulu mindsetnya begitu ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu pasti kematian arahnya. Padahal kesadaran Kalau ini. dengan kesadaran, semua juga harusnya emang dikembalikan di saat kita masih hidup. Semua kembali ke Allah. Segala-galanya. Iya, dari hal yang kecil. Ini kan tentang pertanyaan daripada mereka mengatakan nanti. Kalau orang bertanya, saya kata apa? Pertanyaan Roman dan Roman kagak ada. Kata Pak Yusuf tadi, kalau udah biasa kembali di dunia, Iya. dia semasa hidupnya biasa kembali ke Allah. Setelah Nggak mati, ada pertanyaan, nggak ada. secara akal tapi Bisa. kami. Secara akal namanya dijemput kan. Nah, Ayo, waktunya pulang kamu, ya kan? Tapi kayaknya mulai bulan. Ya kalau macam sahih sama. Nah, itu pun nggak ada jaminan. Pak. Kalau secara keilmuan mungkin begitu, cara keilmuan. Tapi kalau orang sekarang kali pasti ditanyain Pak Yusuf. Iya, Kayaknya. kalau secara keilmuan, menurut keilmuan begitu. Kalau orang yang sudah mukasafah tadi, Pak Haji, udah nggak ada pertanyaan. Karena udah ya kembali namanya. Ya kan?
dalam genggaman Allah ya, orang-orang yang masih kayak para wali, para nabi itu kan masih dalam apa istilahnya genggaman Allah, masih dikasih rejeki oleh Allah gitu. Nah itu kan, tapi kita nggak tahu tempatnya di mana. Gitu. Cuman menurut keilmuannya seperti itu. Iya. Ada keterangannya kan gitu. Intinya begini kata Isoti, kalau orang sudah muka sapa, jadi nggak ada pertanyaan. Bukan minta siapa, usaha aja. Usaha aja muka sapa, udah nggak ada pertanyaan. Ya kalau meyakini seperti itu bagus. Kalau keyakinannya Nggak yakin, nggak yakin. pasti ada pertanyaan. Oh ya udah, berarti ditanyain. Ditanyain gitu. Kalau masih ada pertanyaan ya mesti ditanyain. Ditanyain. Iya siap jawab. Konsultasi kemudian. Yang satu nggak ada pertanyaan. Kalau saya Pak, Soalnya di hadis kursinya ana indadoni abdi bi udah. Ente mau ditanya, Mau nambahin Beb? Permasalahan nih. tadi Beb. Selesai nanti ya. Nanti selesai Pak, nanti selesai di ini. Soalnya ini kan kita di forum umum, nggak apa-apa. Nah, tapi nanti kita perdalam lagi. Jadi itu teman-teman, kita simpulkan bahwa waskita itu atau waskito itu adalah kemampuan yang Allah berikan bisa membaca di sebalik apa yang tertulis, terlihat dengan kesadaran tadi. Jadi kita memahami makna di sebalik tulisannya, di sebalik penglihatannya, pendengarannya, itu waskita. Jadi pas kita mendengar kejadian apa tapi kita bisa memahami, nah itu waskita namanya. Tapi kemampuan itu bukan hasil rekayasa diri kita, tapi di saat kita berserah tadi, on tadi, gitu, aktif tadi, kesadarannya memang lagi benar-benar berserah, menyadari Allah. Jadi itu. Terus ada lagi yang mau ditambahin? Kalau nggak ada kita langsung latihan dulu ya, DN dulu. Ngambil posisi yang nyaman, yang rileks. Silakan. Malaikatnya lagi libur kalau Pak Suryadi. Fitri malaikatnya 3 hari itu udah libur. Ya kalau masih bisa duduk tempo, bisa duduk tempo boleh. Oh sila aja, nggak apa-apa sila. Nggak apa-apa. Kata Pak Semin nggak enak depannya Pak. Ini masalah Suryadi katanya ngeliatnya. Ya. Oke baik teman-teman, bapak-bapak, sahabat-sahabat, kita ambil posisi yang nyaman, yang rileks. Sebelum kita melakukan zikir napas ini, kita melakukan dulu penyerahan dulu, berserah total kepada Allah. Kita kembalikan semua kepada Allah, sehingga kita di saat kembali kepada Allah itu tidak ada beban lagi. Kenapa ke Allah itu nggak boleh bawa apa-apa? Ya kalau masih bawa apa-apa itulah yang akan berat, akan bingung. Makanya kita serahkan dulu semuanya. Jadi bapak-bapak, sahabat-sahabat cukup mengikuti dalam hati apa yang saya ucapkan. Kita sama-sama mulai berserah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan jabatan-jabatanku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya.
benar-benar kita kembalikan semua kepada Allah, sehingga jiwa kita benar-benar menyadari tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah, kita kembalikan semua kepada Allah. Dan kita kosongkan hati kita dari rasa memiliki, sampai benar-benar hati ini kosong. Lalu kita hadirkan Allah dalam hati kita dengan menyebut asmanya, dengan menyebut namanya, penuh dengan rasa kerinduan, penuh dengan rasa butuh, penuh dengan rasa kelembutan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami, ya Allah, kembali kepadamu, ya Allah, menyadari Engkau dalam kehidupan nyata, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Selama ini kami sadar, ya Allah, kami jauh darimu, ya Allah. Kami butuh Engkau, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa raga kami, ya Allah. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang tak berdaya, ya Allah, yang penuh dengan dosa, ya Allah. Kami sadar, ya Allah, dengan ketidakmampuan. Kami sadar, ya Allah, dengan kekotoran. Bimbing jiwa raga kami kembali, ya Allah. Sadarkan jiwa raga kami, ya Allah. Aku butuh Engkau, ya Allah. Aku butuh Engkau, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami sadar selama ini kami sombong, ya Allah. Kami angkuh, ya Allah. Ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, dengan kelembutan-Mu, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah,
Setelah benar-benar kita menyadari Allah, menyadari di hadapan Allah, kita minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami ya Allah untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Pasrah total, matikan jasad kita, jangan bergerak sedikit pun. Cukup kita mulai menyadari napas yang keluar masuk melalui hidung tanpa kita atur. Biarkan napas itu keluar masuk dengan sendirinya. Setelah kita menyadari napas, kita sadari pikiran kita sadari perasaan kita sadari tubuh kita. Setelah kita menyadari perasaan, pikiran, napas, tubuh, kita luaskan kesadaran kita menyadari jiwa kita. Sadari jiwa kita. Jiwa kita lah yang menyaksikan pikiran, jiwa kita lah yang menyaksikan napas, jiwa kita lah yang menyaksikan jasad. Setelah kita menyadari jiwa kita, kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Lalu kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan ini. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari alam semesta, langit, bintang, bulan, galaksi-galaksi, sampai ke alam semesta yang tiada batas. Setelah kesadaran jiwa kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Allahnya yang mana laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tapi kita dudukkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah. Setelah kesadaran kita duduk menyadari Allah, barulah kita berzikir kepada Allah menggunakan hati kita mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Kesadaran jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah. Napas masuk,
napas keluar Allah. Allah. Kesadarannya menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah, mengikuti napas keluar masuk. Kesadarannya duduk menyadari Allah, hatinya yang berzikir kepada Allah. 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 Baik, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati kita zikir kesadarannya semakin mendekat ke Allah. Di saat hati kita zikir Allah, kesadarannya semakin berserah kepada Allah. Kesadaran jiwanya ini semakin mendekat, semakin berserah. Seiring dengan zikir yang mengikuti napas keluar masuk tadi. Napas masuk, kesadarannya mendekat. Napas keluar, Allah, kesadarannya berserah. Jadi kesadaran jiwa kita semakin mendekat, semakin berserah kepada Allah. Mengikuti napas keluar masuk tadi. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Semakin dekat, semakin berserah kepada Allah. Di saat berserah itulah kita serahkan semuanya kepada Allah sampai tidak ada apa-apa lagi. Masuk ke wilayah ketiadaan. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Saat jiwa kita sudah menyadari tidak ada apa-apa lagi, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati ini berzikir kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Kesadaran jiwanya meluas, menyadari yang ada hanya Allah. Menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Napas masuk, napas keluar Allah. Yang ada hanya Allah, Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai benar-benar kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Setelah sudah paham duduknya wilayah kesadaran itu menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari ke wilayah Sibghatullah. Dalam lautan Allah, celupan Allah. Nah, kesadaran jiwanya menyadari Sibghatullah, hatinya tetap berzikir kepada Allah. Allah dengan kesadaran jiwanya duduk menyadari wilayah Sibghatullah, celupan Allah. Sehingga jiwanya itu larut di dalam
lautan Allah. Kondisi Sibghatullah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan dalam 3T ATP. Sehingga kesadaran jiwa dalam Sibghatullah ini bisa menerima, bersyukur, dan yakin. Sehingga menjalankan amanah tanda perintah dalam kesadaran Sibghatullah. Jiwanya dalam celupan Allah. Pertahankan kesadaran Sibghatullah-nya dalam hati, tetap terus berzikir kepada Allah. Biarkan hati ini tetap berzikir, jaga kesadarannya dalam menyadari Sibghatullah. Baik, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan, silahkan lanjutkan. Bila ingin mengakhiri, akhiri dengan penuh rasa syukur kepada Allah, tapi kesadaran jiwanya masih tetap dalam Sibghatullah. Saya akan tutup siaran langsungnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.